Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai kelompok 2 yang bernama Silviana Zarotul Jana dari NIM 22030160 dengan rekan saya Umul Latifah Putri Alfianti 2203011105 yang akan membuat video tugas yang berjudul Hardware dan Software Manajemen Sumber Data dan Jaringan Telekomunikasi dengan Bapak dosen pengampu Bapak Nur Cahyadi dengan mata kuliah komputer bisnis. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian yang pertama, yaitu pengertian hardware dan software. Perangkat keras komputer hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, seperti contoh komputer, CPU, mouse, dan lainnya. Perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya, seperti yang di dalam seperti browser, Google Chrome, Microsoft Office, Microsoft Word. Selanjutnya, pengertian manajemen database. Pengertian manajemen database yaitu sebuah aktivitas manajerial yang mengaplikasikan teknologi sistem informasi dalam tugas untuk mengelola sumber daya data organisasi, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bisnis, baik pihak internal maupun eksternal. Bagian sumber data dari manajemen database sendiri dibedakan menjadi beberapa level data, yaitu karakter, bidang, catatan, arsip, dan basis data. Karakter sendiri memiliki arti elemen data yang paling dasar, yang biasanya berupa huruf alfabet, angka numerik, maupun simbol lainnya dalam bentuk tunggal. Yang kedua, bidang merupakan sekumpulan karakter yang saling berhubungan. Secara spesifik, sebuah bidang mewakili sebuah atribut dari suatu entitas, objek, orang, tempat, atau kejadian. Catatan sendiri merupakan sekumpulan bidang yang mendeskripsikan atribut tersebut. Dengan kata lain, catatan mewakili kumpulan atribut yang mendeskripsikan sebuah entitas tunggal. Arsip, ada 3 macam klarifikasi arsip. 1. Menurut kegunaan utamanya seperti payroll file atau inventory file. Yang kedua, menurut tipe datanya seperti dokumen file atau graphical image file yang diartikan sebagai file bergambar. Menurut umur datanya seperti payroll master file dengan weekly transaction file. Yang kelima, basis data merupakan sekumpulan elemen data yang terintegrasi dan terhubung secara logika. Secara logis, basis data menghubungkan catatan-catatan menjadi suatu elemen yang tunggal. Selanjutnya, hubungan data antar elemen data dalam basis data terdiri dari 5 struktur. Struktur hierarkis, jaringan, relasional, multidimensional, dan struktur berorientasi objek. Struktur hierarkis atau struktur seperti pohon. Dalam model hierarkis tradisional, semua catatan saling bergantung dan disusun dalam struktur multilevel yang terdiri dari satu akar catatan dan banyak level bawahan, seperti pohon yang terstruktur. Dengan kata lain, hubungan antar catatan adalah satu untuk banyak atau one to many, karena setiap elemen data hanya berhubungan dengan elemen data di atasnya. Selanjutnya, struktur jaringan ini mewakili hubungan yang lebih kompleks dan masih digunakan oleh beberapa mainframe. Pengembangan dari struktur hierarkis ini memungkinkan hubungan pemetaan dari banyak ke banyak atau one to many atau many to many. Perlu diperhatikan baik struktur hierarkis maupun struktur jaringan sudah tidak banyak digunakan dalam organisasi sekarang ini. Jadi struktur jaringan lebih jarang digunakan daripada struktur hierarkis. Struktur relasional yang paling sering digunakan daripada 3 struktur lainnya. Kenapa sering digunakan? Karena berbentuk tabel-tabel yang dikaitkan dengan suatu hubungan. Dia lebih runtut daripada yang lainnya. Model ini banyak digunakan dalam software sekarang seperti Microsoft Access. Struktur ini dapat menghubungkan berbagai elemen dari berbagai tabel untuk keperluan end user. Selanjutnya, struktur multidimensional merupakan variasi dari model relasional yang menggunakan struktur multidimensi untuk mengorganisasi data dan menyajikan hubungan antar data. Seperti struktur relasional, tapi yang ini lebih menggunakan struktur.
Setiap sel dalam struktur multidimensional berisi data agregat mengenai elemen data serta masing-masing dimensinya. Digunakan untuk memanipulasi data yang memiliki banyak hubungan. Struktur ini mendukung aplikasi OLAP (Online Analytical Application). Struktur berorientasi objek. Struktur ini dianggap sebagai salah satu kunci teknologi generasi baru dalam bidang multimedia. Model ini juga mendukung perwarisan, maksudnya objek-objek baru dapat dibuat secara otomatis dengan mereplikasi beberapa atau semua karakteristik dari satu atau lebih objek induk. Model OODBMS yang memiliki arti Object Oriented DBMS ini termasuk generasi baru yang mendukung aplikasi multimedia berbasis web. Kemampuan melakukan pemangkasan memungkinkan model ini menangani data-data yang lebih rumit seperti contoh gambar, grafik, dan audio. Untuk data yang lebih rumit seperti web database, model ini jauh lebih efisien daripada data relasional. Jadi yang dirangkum sekarang adalah struktur berorientasi objek memiliki struktur yang lebih baik daripada yang lainnya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah perpindahan data dari suatu komputer ke komputer tujuan yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Salah satu contoh dari jaringan komputer adalah video conference pada komputer, di mana suara dan video yang dihantar harus terlebih dahulu dirubah dalam bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantaran untuk dikomunikasikan. Macam-macam jaringan komputer memiliki 5 macam jaringan. Pertama, Local Area Network atau LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya. Kedua, Metropolitan Area Network atau MAN pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. 3. Wide Area Network atau WAN. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup negara atau benua. 4. Internet merupakan kumpulan jaringan yang terinterkoneksi. Ini dibutuhkan sebuah mesin yang disebut gateway guna melakukan hubungan dan melaksanakan terjemahan yang diperlukan baik perangkat keras maupun perangkat lunak. 5. Jaringan tanpa kabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Jenis-jenis topologi jaringan. Pertama, jaringan topologi jaringan bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel staksi menjamur. Kelebihan, hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Kekurangan, kepadatan lalu lintas, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil, diperlukan repeater untuk jarak jauh. 2. Topologi ring merupakan cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring. Keuntungan, hemat waktu. Kelemahan, peka kesalahan, pengembangan jaringan lebih luas. 3. Topologi star merupakan kontrol terpusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simbol atau klien yang dipilihnya. Kelebihan, lebih fleksibel, kontrol terpusat, kemudahan pengelolaan jaringan. Kelemahan, boros kabel, perlu penanganan khusus, kontrol terpusat. Topologi tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Kelebihan, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan setiap saat. Kekurangan, apabila simbol yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya berada di bawahnya akhirnya juga dirusak.
kanta hardware. Ini kanta software. Berikut ini kanta gambar. Topology jaringan.